Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih saya ucapkan pada kalian yang sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan pada kalian dan tetap memberikan semangat serta sehat, dan Allah senantiasa membuka pikiran kita semua sehingga bisa menerima apa-apa yang akan disampaikan hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Mengulas sedikit, nanti di sesi kedua kita akan langsung ke latihan yang ada di modul. Baik, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa di dalam kaidah pencacahan ini ada masuk di dalamnya istilah faktorial ya. Jadi faktorial itu biasanya dilambangkan dengan tanda seru ya. Itu menunjukkan faktorial. Faktorial secara definisi adalah perkalian berurut bilangan asli ya. Jadi n, misalkan bilangannya dinyatakan dengan n. Jadi n faktorial adalah n kali n min 1 terus kali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya sampai bilangan terkecil 1 ya. 3, 2, 1. Nah, pernyataan ini kalian bisa cut dengan nilai tertentu. Misalkan, saya mau menuliskan n faktorial adalah n kali n min 1 faktorial. Berhenti di sini. Kenapa demikian? Karena kita bisa menyatakan bahwa ini adalah sebuah perkalian berurut juga. Dimulai dari n min 1, n min 2 dan seterusnya. Berarti kita bisa menuliskan n min 1 faktorial. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa karena bilangan asli terendah itu adalah 1, ya, bilangan asli terendah itu adalah 1. Ya, maka kita bisa menyatakan bahwa ada sebuah nilai faktorial yang nilainya ternyata sama 1. 1 faktorial kan jelas cuman dirinya sendiri kan. 1 kan ya. Kalau 2 faktorial kan berarti nilainya adalah 2 kali 1 kan ya. 3 faktorial berarti nilainya 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Lalu kenapa 0 faktorial juga 1? Nah, di modul tidak dijelaskan, tapi di dalam video itu sudah saya jelaskan bahwa n faktorial ternyata dapat dituliskan dalam bentuk yang berbeda selain dari n kali n min 1 faktorial, maka n min 1 faktorial secara aljabar dapat dituliskan menjadi n faktorial dibagi dengan n. Karena n adalah nilai terkecilnya itu 1, maka kita bisa mencoba nilai n-nya 1. Kalau n-nya 1 masukin ke yang sebelah kiri kan, 1 faktorial adalah 1 kali 1 min 1. Nah, 1 min 1 kan 0 faktorial. Nah, begitu pun yang ini. 1 min 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial dibagi 1. Nah, 1 min 1 kan secara aljabar 0. 1 faktorial kan 1. 1 dibagi 1 ya 1. Jadi dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa 0 faktorial itu 1 bukan 0. Kalian ingin menyatakan sebuah susunan, banyaknya susunan. Misalkan ada 6 orang duduk misalkan pada 6 bangku. Yang berderet misalkan, yang berderet. Jadi ada 6 bangku berderet. Misalkan ini bangkunya katakanlah
Nah, kalau ini bangku disusun seperti ini, maka bangku yang paling kiri bisa diduduki oleh semua orang itu, oleh 6 orang itu. Jadi bangku yang paling kiri memungkinkan diisi oleh si A, memungkinkan diisi oleh si B, memungkinkan diisi oleh si C, dan seterusnya. Berarti 6-6-nya boleh duduk di paling kiri. Berarti ada 6 kemungkinan. Kalau misalkan satu orang itu sudah duduk, maka otomatis tinggal sisa 5 yang harus duduk di sebelahnya. Berarti di sini ada 5 kemungkinan. Kalau sudah 2 itu duduk, maka ini tinggal 4 kemungkinan. Kalau sudah 3, tinggal 3 kemungkinan. Sudah 4, tinggal 2 kemungkinan. Sudah 5, tinggal 1 kemungkinan. Nah, penulisan yang kemarin 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu dapat dituliskan menjadi 6 faktorial. Gitu ya. Jadi penulisan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu bisa dituliskan 6 faktorial. 36 siswa misalkan. Kelas 12 IPSB. Ada berapa laki, berapa perempuan? Laki-lakinya 15, Pak. Perempuannya 21. Oke. Perempuan 21, laki-laki berarti 15 ya. Kalau seandainya mereka duduk di dalam kelas yang normal waktu kelas 10 atau waktu kelas 11 lah. Waktu kelas 11 kan kalian masih nyatu kan ya di kelas semester 1 itu, semester 3. Nah, duduk. Nah, misalkan ini di 36 kursi yang seperti halnya 36 bangku lah di kelas ya kan. Yang disusunnya kan 55 ya, 5 5 5 5 ada 4 baris. Jadi 22 8 8 8 ya, ada 4 baris. Nah, duduk di 36 bangku di kelas, maka kemungkinan totalnya adalah 36 faktorial. 36 faktorial. Kalau misalkan dibuat kelompok 2, ini kelompok laki-laki, ini kelompok perempuan, nggak boleh nyampur. Ini misalkan perempuan, ini misalkan laki sebelah kiri. Pokoknya nyampur. Sebelah kiri perempuan, sebelah kanan harus laki-laki. Atau sebaliknya. Kiri yang laki-laki, kanan yang perempuan. Nah, si perempuan kalian kan beda-beda, nggak ada yang kloningan kan? Perempuannya beda-beda, ada 21 perempuan. Berarti disusun duduk di sini, itu ada 21 faktorial. Ngacak, mau di kiri, mau di tengah, dan sebagainya. 21 faktorial. Begitupun yang laki-laki, berarti ada 15 faktorial. Begitupun kalau di sebelah kiri, 15 faktorial, ini 21 faktorial. Nah, sehingga totalnya kalau berdasarkan kelompok, maka 2 kali kan, karena dia bisa kiri kanan. 2 kali 21 faktorial, nah kali 15 faktorial. Nah, kalau misalkan disusun seperti ini, tentu ini nilainya akan kurang dari 36 faktorial. Karena 36 faktorial tidak mengenal gender. Pokoknya disusun aja. Dan lagi pada perpustakaan. Misalkan ada 6 buku matematika beda. Kemudian katakanlah ada 6 buku sosiologi misalkan. Berbeda juga. Kemudian ada 4 buku misalkan PKN. Beda juga misalkan. Kemudian ada 3 buku misalkan ekonomi. Misal kan. Misalkan ini disusun pada rak buku. Nah, disusun pada sebuah rak buku. Misalkan kalian susun, ini misalkan raknya katakanlah, atau skat-skatnya, berarti ada 4 skat kan, dengan yang isi beda-beda. Nah, ini misalkan rak 1, rak 2,
rak 3, rak 4. Nah tentunya di rak 1 kan boleh juga isinya matematik, semua isinya sosiologi, semua isinya PKN, semua isinya ekonomi semua. Jadi punya peluang yang sama. Maka di sini menyusun bukunya letaknya di mana untuk kelompok buku ada 4 faktorial. Ada 4 kemungkinan kan? Berarti 4 faktorial. Nah di masing-masing rak kan bisa juga. Kalau matematik berarti ada 6. Matematiknya beda-beda berarti susunannya bisa beda-beda. Berarti ada 6 faktorial. Lalu sosiologi juga ada 6. Berarti kali lagi 6 faktorial. Lalu ada lagi yang berikutnya PKN. PKN ada 4 faktorial. Lalu ekonomi ada 3 faktorial. Nah, jadi yang 4 ini berdasarkan kelompok buku. Sedangkan yang ini adalah masing-masing bukunya. Jadi kalian bisa hitung banyak 4 faktorial dari mana? Bisa depan itu matematik, bisa depan itu sosiologi, bisa depan itu PKN, bisa depan itu ekonomi. Habisnya kalau misalkan matematik sudah tersusun berarti tinggal 3 kemungkinan. Habis itu tinggal 2 kemungkinan, tinggal 1 kemungkinan. Nah itu ada 4 faktorial. Kedua istilah barunya adalah permutasi. Nah, permutasi sudah dijelaskan definisinya biasanya menggunakan lambang P. N permutasi R. Ada bentuk-bentuk yang lain kalian bisa lihat di modul. Nah yang paling umum adalah demikian bentuknya NPR. Nah NPR ini didefinisikan bahwa N faktorial dibagi N-1 N-R faktorial N-R faktorial. Nah ini adalah penulisan definisi dari. Jadi ini adalah N permutasi R. N permutasi R adalah N faktorial dibagi N-R faktorial. Contoh. Ciri utamanya dia memperhatikan urutan. Nah seperti yang tadi menyusun sebuah buku di dalam rak buku yang beda-beda, dia memperhatikan urutan. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 4, buku 3, buku 2. Itu dianggap beda. Nah, jadi permutasi itu adalah mengambil sebuah R objek dari N objek, ya, kemudian disusun dengan memperhatikan urutan. Contoh misalkan ada 10 finalis. Finalis lomba menyanyi misalkan. Di sini akan diambil 3 juara. Juaranya ditentukan. Juara 1, juara 2, juara 3. Juaranya ditentukan. Nah, kalau kalian menggunakan kaidah pencacahan perkalian yang lalu, maka kalian cukup membuat 3 slot kan? Jadi ada slot juara 1, ada slot juara 2, ada slot juara 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, dari 10 finalis itu, 10 orang itu berkemampuan sama misalkan, punya potensi untuk jadi juara 1. Berarti yang bisa menjadi juara 1 itu ada 10 orang atau ada 10 kemungkinan yang bisa jadi juara 1. Kalau sudah juara 1 terpilih, otomatis yang memperebutkan juara 2 tinggal 9 orang kan? Kalau juara 2 sudah terpilih, maka yang memperebutkan juara 3 tinggal 8 orang. Nah, penulisan seperti ini, 8 kali 9, 10 kali 9 kali 8, itu sudah kita bahas di bahasan sebelumnya. Nah, ini sama saja dengan kalian menuliskan 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Dari mana 7 faktorial? 10 dikurangi 3. Ini kan yang tersusun cuma 3 juara. Otomatis kan yang tidak berhak menjadi, yang tidak punya kemampuan di luar itu berarti tinggal 7 orang. Dari mana 7? 10 kurangi 3. Nah, penulisannya 10 faktorial itu perkalian 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial kan, berhenti di 7 faktorial per 7 faktorial. Gitu ya.
Sehingga 7 faktorialnya kan bisa dicoret. Maka sama dengan yang ini. 10 kali 9 kali 8. Nah, penulisan ini berasal dari 10 permutasi 3. Artinya apa? Kita mengambil 3, ya kan? Ambil 3 dari 10. Ambil 3 juara dari 10. Lalu disusun. Kan memungkinkan. Jadi 10 permutasi 3. 8 calon ketua OSIS. Kan mereka punya peluang yang sama. Berarti itu 8 faktorial. Kalau misalkan diambil 1. Tapi dari 8 itu biasanya akan jadi apa aja? Karena dipilih jadi ketua 1, ketua umum ya. Ketua 1, ketua 2. Nah, berarti ada berapa banyak kemungkinan dari 8 orang calon ketua OSIS itu akan terpilih ketua 1, ketua 2. Nah, otomatis kan sama posisinya. Berarti kalau kalian bikin slot, menuliskannya adalah yang berhak menjadi ketua itu ada 8 orang karena semua punya potensi. Berarti ini 8 kemungkinan. Kalau ketua sudah terpilih berarti di sini tinggal 7 kemungkinan karena tinggal 7. Lalu kalau ketua 1 sudah terpilih ini tinggal 6. Nah, penulisan ini bisa dinyatakan dalam 8 permutasi 3. Artinya kita memilih 3 orang untuk ketua 1, ketua 2 dari 8 orang. 8 permutasi 3. Menulisnya 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 5. 8 kurangi 3. Jadi 5 faktorial. Kalau kalian ini nggak kepikiran, yang slot itu yang kepikirannya permutasi, 8 permutasi 3. Kenapa ingatnya permutasi? Karena memperhatikan urutan. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Menulisnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Sehingga dituliskannya adalah 8 kali 7 kali 6. Bisa dimengerti ya? Lalu permutasi yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Misal, saya punya nilai 112. 112 itu bisa disusun menjadi 112 sendiri kan ya? Berarti menjadi 121 menjadi 211. Ada yang lain nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau misalkan ini beda-beda, seandainya dia beda-beda, apa yang terjadi? Misal angkanya beda-beda. Misal angkanya 1, 2, 3. Nah, tentu 1, 2, 3 kan itu kan ya? 1, 3, 2 kan itu. 2, 1, 3. Kemudian 3, 1, 2. 3, 2, 1. Nah, ini ada 6 kemungkinan. Nah, ini kalau ini berarti 3 faktorial kan ya. 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Karena tiga-tiganya punya hak yang sama. Tapi kalau ini tidak 3 faktorial. 3 faktorial dibagi yang samanya nih ada 2 faktorial. Karena 1 ada 2. Berarti jawabannya 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Atau 3. Nah, jadi kalau ada unsur yang sama, berarti kalian harus membagi dengan unsur yang samanya berapa. Kalian punya bilangan 2, 2, 1, 1. Disusun. Otomatis banyaknya kemungkinan susunan adalah, kalau dia beda-beda kan 4 faktorial kan. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4 faktorial disusun. Tapi kalau misalkan 2, 2, 1, 1, berarti 4 faktorial dibagi. 1 ada 2, 2 faktorial. 2 ada 2, 2 faktorial. Begitupun kalau kalian punya bilangan 3, 3, 3, 1. Bisa 3, 3, 1 itu sendiri kan. 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3. Ya kan? 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3 kan. Cuma ada 4 kan. Nah, berarti ini kan 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. 1 faktorialnya nggak usah ditulis. Nah, ini berarti ada 4. Ya, ada 4. Begitupun kalau kalian punya tata
kata. Oke. Dari tata kata ada berapa huruf? 8. Oke, good. Ini ada 8 huruf. Seandainya hurufnya beda, ada berapa kemungkinan? Misalkan hurufnya beda semua. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 kemungkinan. 8 Faktorial. 8 faktorial. Yang sama, A ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. A ada 4. T ada berapa? T ada 3. Terus K cuman 1 kan? K cuman 1. Nah, berarti 8 faktorial itu dibagi dengan banyaknya huruf-huruf yang sama. 4 faktorial, 3 faktorial, sama 1 faktorial. Nah, 1 faktorial nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Bisa dimengerti? Lalu bagaimana kalau tadi disusun secara deret? Nah, sekarang kalau misalkan disusun secara melingkar. Kalian duduk berdua. Ini si A, ini si B. Kalian mau sebutkan AB, mau sebutkan BA, sama saja muternya kan? AB, BA kan muter dia. Sama aja. Dia duduk di, tergantung sudut pandang kan? Mau mandang dari si A dulu. Ya A, AB, mau mandang si B dulu ya BA. Nah, kalau disusun berderet, otomatis ini 2 kali 1 kan? Berarti ada 2 kemungkinan. Tapi kalau disusun secara melingkar, berarti hanya 1 kemungkinan. Kalau misalkan ada 3 orang, katakanlah ini A, ini B, ini C misalkan. Kalian bacanya ABC, BCA, CAB sama aja. Jadi ini sama aja. Kalian mau sebut ABC, kalian mau sebut BCA, kalian mau sebut CAB, ya sama aja muternya itu, melingkarnya itu kan. Bisa dimengerti? Nah, sehingga kalau kecuali kalau kalian sebutnya ACB. Nah, ini beda. ACB beda, habis A kan si C. Kalau ini kan habis si A si B. Tetapi ACB sama saja kalau kalian sebut CAB, CBA. Sama saja kalau kalian sebut BAC. Sehingga kalau misalkan kalian sebut berderet, ya kan? Kalau misalkan berderet kan 3 faktorial. Ada 6. Tapi kalau melingkar cukup 2 kali 1. Berarti 2. Nah, dengan demikian 3 kali 2 kali 1 itu disebut 3 faktorial. 2 kali 1 itu disebut 2 faktorial. Jadi kalau disusun melingkar, jadi kalau misalkan N unsur disusun melingkar, maka banyaknya kemungkinan adalah tinggal dikurangi 1 nilai. Jadi N-1 faktorial. Bisa dimengerti? Jadi kalau disusun melingkar, N-1 faktorial. Tapi kalau disusun berderet, banyaknya kemungkinan adalah N faktorial. Bisa dimengerti perbedaannya antara disusun berderet dengan disusun melingkar? Misalkan lagi begini. Misalkan kalian mengadakan sebuah pertemuan di meja bundar misalkan, di mana di sini dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalkan dalam sebuah organisasi dihadiri oleh ketua, sekretaris, bendahara. Lalu di sini ada bidang-bidang. Misalkan ada 4 bidang, misal ya. Ada 4 bidang. Nah, kalau misalkan ketua itu selalu ingin didampingi oleh sekretaris dan bendahara, ini misalkan masing-masing ada 4 orang, ini ada 4 orang, ini ada 4 orang, ini ada 4 orang. Ini 4 anggota ya. Ini 4 anggota. Ini sama 4 anggota.
Nah, kalau misalkan ketua maunya didampingi oleh sekretaris dan bendahara, lalu ada 4 bidang, ya kan? Ini bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4 misalkan. Ada 4 bidang. Mereka duduk melingkar, maka yang pertama adalah kalian lihat dulu ada berapa unsur yang melingkar di dalam meja itu atau di dalam bundaran itu. Anggaplah ketua sekretaris sebagai satu kesatuan. Bidang 1 satu kesatuan, bidang 2 satu kesatuan, bidang 3 satu kesatuan, bidang 4 satu kesatuan. Nggak boleh nyampur diselipin antara bidang 1 dengan bidang 2. Nah, berarti di sini ada 5 unsur. 5 unsur melingkar. Berarti banyaknya kemungkinan susunan adalah 5 min 1 faktorial. Atau dengan kata lain 4 faktorial kan ya. 4 faktorial. Yang mana yang dianggap unsur? Unsur ketua sekretaris bendahara, unsur bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Tetapi sesama bidang 1 kan boleh tuker-tukeran posisinya. Berarti ada 4 faktorial juga. Jadi 4 faktorial yang pertama adalah bidang 1. Berarti bidang 1 4 faktorial. Bidang 2 ada 4 faktorial juga. Bidang 3 ada 4 faktorial juga. Bidang 4 ada 4 faktorial juga. Nah, ini berarti banyaknya kemungkinan adalah 4 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial. Atau boleh juga dituliskan 4 faktorial pangkat 5. Gitu kan? Bisa dimengerti? Satu saat kalian pernah di meja makan bundar misalkan. Nah, misalkan ayah dan ibu maunya dia berdekatan. Ini ayah ibu, yang lainnya bebas. Ini misalkan anggota lainnya ada 12 lah misalkan. Ada 12 anggota. Ini ayah dan ibu. Oke, yang lainnya 12 anggota. Berarti di sini ada berapa unsur yang melingkar itu? Ada 12. Ayah ibu berarti jadi 14 orang kan? Nah, berarti ayah ibu dijadikan sebagai satu unsur. 12 dikurangi 1 faktorial. Jadi 12 faktorial. Tetapi kan ayah dan ibu bisa tuker-tukeran posisi. Ayah sebelah kiri, ibu sebelah kanan atau sebaliknya. Berarti ini dikalikan 2. Ya kan? Jadi kalau misalkan ibu yang di sebelah kiri, ayah yang di sebelah kanan, faktorial. Sehingga ini bisa dituliskan 2 kali 12 faktorial. Kali 12 faktorial kemungkinan susunan. Tapi kalau misalkan disusun berderet, meja yang panjang. Kalau disusun berderet ada berapa kemungkinan? Ayah dan ibu maunya deketan. 14 bangku. 14 ya bangku lah. Jadi anggaplah ayah dan ibu satu unsur. Dia maunya dempetan, nggak boleh diselingin oleh anak yang lain. Biar kalau disusun berderet, bukan 13 min 1, tapi ada 13 faktorial. Tetapi ayah ibu kan boleh tuker-tukeran posisinya. Ayah sebelah kiri, ibu sebelah kanan atau sebaliknya. Berarti ini kali 2. Bisa dipahami maksud saya? Melingkar tinggal dikurangi satu unsur, lalu yang melingkarnya seperti apa. Paham ya? Kalian akan menyusun manik-manik dalam sebuah gelang. Dalam manik-manik itu ada yang gede-gede. Ini ada yang gede-gede, misalkan beda-beda. Nah, warnanya beda-beda. Disusun melingkar. Kemungkinan 4 faktorial bukan, Pak? Ada berapa? 4. Oke, bagus. Jadi ada 4 faktorial. Itu nyusun yang manik-manik gedenya kan? Nah, misalkan mau diselipkan, di antara yang besar-besar itu, ada yang kecil. Kalau 5 yang kecil itu warnanya sama, maka itu tidak jadi soal. Berarti tetap 4 faktorial karena warnanya sama. Kalau misalkan warnanya beda-beda, ada 5 warna misalkan.
Nah, ini 5 warna berbeda. Yang kecil 5 warna beda. Nah, di sini sama. Ini 5, 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5. Ada berapa banyak kemungkinan susunan? Ini kan merah, kuning, hijau, biru, hitam misalkan. Disusun juga di sini. Di bundaran kedua, di bundaran ketiga, keempat, kelima. Ada berapa banyak kemungkinan susunan? Yang kecil-kecil nih. Nah, dia berderet, ini kan berderet kan? Tidak melingkar kan yang ini? 5 faktorial. Karena lalu yang kedua juga sama 5 faktorial. Yang ini 5 faktor 5 faktor. Jadi dipangkatkan 5. Jadi gelang yang disusun melingkar, gelang faktorial kali 5 faktorial pangkat 5. Berapa? Bisa dimengerti maksud saya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke yang namanya kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Jadi N kombinasi R itu dia tidak memperhatikan urutan. Jadi N permutasi R tinggal dibagi lagi R faktorial. Itu kombinasi. Jadi kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi bedanya adalah tinggal dibagi lagi. Yang harusnya diurut jadi tidak diurut. Misal, tadi kan saya bilang ada 10 finalis. Ya kan? Dari 10 finalis akan dipilih 3 juara. Untuk masuk dalam grand final misalkan. Masuk dalam grand final. Nah, di sini si 3 orang itu tidak dijelaskan apakah dia juara 1, juara 2, juara 3. Berarti cara pengambilannya, kalau misalkan 3 juara ini belum diurutkan juara 1, juara 2, maka cara pengambilannya adalah 10 kombinasi 3. Karena dia belum diurut. Artinya 3 orang itu misalkan terpilihlah si A, B, C. Nah, A, B, C itu nggak jelas. Juara 1, juara 2, juara 3-nya nggak jelas. Ya berarti mau dipanggil A, B, C, mau dipanggil B, C, A, mau dipanggil A, C, B, sama aja. Ya orangnya yang 3 orang itu. Nah, itu berarti kombinasi. Jadi tinggal 10 permutasi 3 dibagi 3 faktorial. Gitu ya. Nah, cara menyusunnya, kalau tadi 10 permutasi 3 adalah 10 kali 9 kali 8 kan? Jadi ini kalau permutasi 10 kali 9 kali 8 tinggal dibagi. Dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kombinasi. Bedanya kalau permutasi tidak dibagi 3 unsur, 3, 2, 1. Kalau kombinasi dibagi 3, 2, 1. Jadi artinya menghitung kombinasi itu dengan tidak memperhatikan urutan, nilai permutasinya dibagi dengan berapa banyak unsur yang diambil. Kan kalian kan tadi ada berapa orang? 21 perempuan ya. 15 laki-laki. Misalkan akan dipilih 3 orang. Dipilih 3 orang untuk mewakili kelas. Mewakili kelas rapat dengan kepala sekolah. Nah, 3 orangnya kan bisa aja absen 1, 2, 3. Tapi absen 1, 2, 3 mau dipanggil si nomor absen 1 dulu, mau dipanggil absen 2 dulu, mau dipanggil absen 3 dulu. Nggak masalah, pokoknya 3 orang itu yang terpilih. Bisa juga absen 1, 2, 5, absen 1, 2, 4, absen 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena di sini tidak ada keterangan 3 orang itu apa, posisinya apa, gendernya apa, berarti ini adalah 36 kombinasi 3. Gitu kan?
Memilih 3 orang dari 36 orang, 36 kombinasi 3 tanpa memperhatikan gender. Bisa dimengerti maksud saya? Cara menghitungnya gimana? Tinggal 36 kali 35 kali 34 dibagi 3, 2, 1. Selesai. Tinggal dihitung berapa kemungkinan. Lanjutkan. Nah sekarang dari tiga orang itu kan tadi 21 perempuan, 15 laki-laki. Ambil 3 sembarang. Ada berapa kemungkinan yang terpanggil? Bisa saja 3-3-nya laki-laki kan ya? Bisa saja 3-3-nya perempuan. Bisa saja 2-nya laki-laki, 1 perempuan. Bisa juga 1 laki-laki, 2 perempuan. Bisa dimengerti nggak maksud saya? Jadi dari yang terpanggil itu bisa aja 3 laki-laki, bisa aja 3 perempuan, bisa aja 2 laki 1 perempuan, bisa juga 1 laki 2 perempuan. Nah, kalau misalkan yang terpanggil 3 laki-laki, berarti fokus ke laki-laki. Mengambil 5, 3 dari 15, berarti 15 kombinasi 3. Kalau 3-3-nya perempuan, berarti fokus ke perempuan, 21, berarti 21 kombinasi 3. Kalau 2 laki 1 perempuan berarti dari 15 berapa? Berarti 15 kombinasi 2. Dan berarti kali. 1 perempuan dari berapa? Dari 21 kombinasi 1. 1 laki-laki dari berapa? Dari 15 diambil 1. 2 perempuan dari berapa? Dari 21. 21 kombinasi 2. Nah ini adalah kemungkinannya. Kalau dicacah, dijumlah, ini sama nilainya dengan kalian menghitung sembarang. 36 kombinasi 3 itu sama nilainya dengan 15 kombinasi 2 ditambah, ya kan? 21 kombinasi 3 ditambah 15 kombinasi 2 kali 21 kombinasi 1 ditambah 15 kombinasi 1 kali 21 kombinasi 2. Jadi ini sama saja nilainya. Bisa dipahami maksud saya? Akan sering digunakan nanti pada saat kalian belajar probabilitas. Kita akan coba kerjakan bagaimana permutasi itu digunakan. Contoh, diketahui himpunan A, P, Q, R, dan S. Banyaknya susunan 2 huruf dari himpunan A. Artinya terpilihlah PQ. Bisa PQ, bisa QP kan? Berarti pakai permutasi. Kenapa? Karena disusun. Permutasi berapa? Ini ada 4. Diambil berapa? Diambil 2. Berarti 4 permutasi 2. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi 4 kali 3. Gitu kan? Sudah. Berapa nilainya? 12. Kok bisa 4 kali 3? Karena 4 permutasi 2 itu artinya 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kan? Kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 4 kali 3. Gitu ya. Jadi kalau permutasi, 4 permutasi 2 berarti perkalian 2 bilangan tertinggi. Berapa? 4 dan 3. 10 permutasi 2 berarti perkalian 2 bilangan tertinggi. 10 kali 9. Dan seterusnya. Bisa dimengerti? Dari sekelompok orang terdiri dari 10 orang dibentuk kepanitiaan yang terdiri atas ketua 1, sekretaris 2, bendahara 3. Berarti kalian diminta untuk menyusun kepengurusan untuk ketua, sekretaris, bendahara dari 10 orang. Karena ketua, sekretaris, bendahara itu adalah posisi, urutan, jabatan, berarti pakai permutasi. Maka banyaknya kemungkinan adalah 10 permutasi 3. Bagaimana menghitung 10 permutasi 3? Cukup kalian tulis 10 kali 9 kali 8. Artinya apa? Perkalian 3 bilangan terurut. 10 dari yang terbesar. 10, 9, 8. 10 kali 9
72 kali 10 berarti 720. Bisa dimengerti cara menghitungnya? Nomor 9. Banyaknya bilangan asli yang terdiri dari 3 angka berlainan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 3 dari, ngambil 3 dari berapa? Dari 5. 5 permutasi. Oke, 3 bukan, bagus. 5 permutasi 3. Cara menghitungnya? Kali 4 4 kali 3. kali 3. Karena ada 3 kan? 3 angka. 3 bilangan. Iya, Pak. Jadi 5 kali Iya, 4 Pak. kali 3. Berarti 60. Loh, Ya, berarti 60. Bisa dipahami? Berikutnya. Nah, ini teoritis, rumus harus bisa ya. Bagaimana menentukan nilainya. Nah, misalkan sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang putranya akan foto bersama. Jika mereka duduk berderet satu baris, maka banyak susunan duduk mereka. Deret satu baris. ada 5. Oke, good. Jadi cara menjawabnya faktorial. 5 faktorial. Karena dia berderet. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi 5 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi 5 kali 3 kali 4 kan 60. Berarti ada 120 kemungkinan susunan. Ya, ibu selalu berdempetan misalkan. Ini dekatan aja, nggak boleh dipisah, dekatan. Faktorial. Oke. 4 faktorial. Itu kalau ibu sebelah kanan. Kalau ibu sebelah kiri? Ya. Juga 4 faktorial. Ya. Ya, berarti ini harus dikalikan 2. 2. Ya, harus dikalikan 2. Kenapa? Karena kan posisi ibu sebelah kiri, ibu sebelah kanan kan memungkinkan. Berarti 4 faktorial kali 2. 2. Nah, ini lain lagi. Ibu sama bapak maunya di ujung. Ayah ibunya di ujung. Ini ayah, ini ibu. Atau boleh juga ini ibu, ini ayah kan? Paham nggak? Paham. Nah, berarti yang boleh tukar-tukaran siapa aja? Anaknya. Anaknya, bagus. Ada berapa kemungkinan anaknya tukar-tukaran? 3 faktorial. Oke, bagus. 3 faktorial. Begitupun kalau ibu sebelah kiri kan? 3 faktorial. Iya. Berapa 3 faktorial itu? 6. Oke, 6. bagus. 6. Berarti yang kanan pun 6 kan? Jadi ada berapa total semua? Iya. Tambah. Tambah. Kan cuman Tambah. ya ditambah, jangan dikali ya. Karena susunannya ayah sebelah kiri 6, ibu sebelah kanan, ayah sebelah kanan ada 6. Bisa dimengerti? Kelompok siswa terdiri dari 4 orang. Siswa kelas 10, 5 orang kelas 11 akan berdiri satu baris menerima hadiah dari kepala sekolah. Banyak formasi barisan yang dapat dibentuk jika siswa satu kelas tidak boleh terpisah. 10, ini kelas 11 misalkan. Ini kelas 10, ini kelas 11. Nggak boleh dipisah. Kan boleh juga kelas 10 sebelah kanannya kan. Kelas 11 sebelah kirinya. Ini kelas 11, ini kelas 10. Bisa dimengerti? Berarti ada 4 faktorial. Si C juga, si kelas 11 juga sama. Berarti ada 5 faktorial. Begitupun yang ini. 5 faktorial kali 4 faktorial. Artinya ini sama saja. Berarti 2 kali 4 faktorial kali 5 faktorial. Bisa dimengerti? 5 faktorial itu kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Kalau ada 5-nya pasti ada puluhannya. 10 berarti ini 120 kan. Tapi kalau 4 faktorial nggak ada nolnya. Karena belum ketemu 5. Berarti ini berapa? 20 24. 24 kali 2 kan? Jadi 2 kali 4 faktorial kali 100 kali 5 faktorial
itu adalah 2 kali 24 kali 120. Yang C. Ya, jadi jawabannya yang C. Karena ini, saya kira itu pertemuan hari ini. Tolong dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran bahwa hal ini perlu, hal ini penting. Saya sangat berharap kepada kalian yang sudah antusias ini mendapat kesuksesan kelak, karena apa yang disampaikan ini tentu ada tangan campur Allah kan untuk memberikan sebuah kemanfaatan. Dan kombinasi tolong diskusikan, bicarakan, kerjakan. Yang tidak mengerti diskusikan. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian, buat kita semua, dan senantiasa Allah memberikan kita kesehatan, kemampuan berpikir, keluasan berpikir, sehingga kalian bisa mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari pertemuan ini. Tentu tangan Allah lah yang akan menggerakkan kita, yang akan menentukan kita. Dan mudah-mudahan nasib kalian nanti baik, bisa diterima di perguruan tinggi yang diharapkan. Dan tentunya usaha dan doa tidak boleh terlepas, karena usaha saja tanpa doa akan sia-sia. Doa saja tanpa usaha tidak akan terwujud, saya yakin. Saya kira itu ya. Sehat selalu buat kalian, tetap semangat, tetap jaga kondisi, harus memiliki kemampuan untuk memotivasi diri, memberikan semangat diri masing-masing, karena tentu campur tangan orang lain sangat kurang apabila ingin bertatap muka langsung. Itu saja dari saya.